Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Model ternama Brazil yang bernama Marcela Helen Paiva saat kejadian dia berusia 31 tahun. Dan pada tanggal 9 November pada tahun 2022, Marcela telah menggegerkan warga Brazil karena aksinya yang mengakhiri tunangannya di sebuah motel dengan cara yang sangat brutal. Marcela adalah anak seorang pendeta, ayahnya bernama Marcelo, dan keluarga ini tinggal di kota Riacho Fundo sampai Marcela berusia 13 tahun. Setelah keluarga Marcela tinggal di Riacho Fundo, mereka memutuskan untuk kembali ke kota Goiânia, tempat di mana orang tuanya berasal. Di sana Marcela menyelesaikan sekolah menengah dan Marcela ingin mengejar mimpinya di bidang hukum. Lalu dia memutuskan untuk belajar di universitas yang bernama Unides dan di sanalah Marcela mendapat kelulusan. Mimpi Marcela sepertinya akan menjadi kenyataan kala itu dengan gelar sarjana hukum sudah ada di tangannya. Sampai dia bertemu dengan seorang pria, anak dari seorang pendeta dan juga musisi di sebuah gereja. Marcela kala itu berusia 22 tahun dan setelah mengenal pria dari gereja itu, mereka langsung menikah. Dan setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Marcela. Namun entah kenapa suaminya mengajaknya pindah ke kota yang bernama Valparaiso. Dan di kota itu rumah tangganya mulai ada keretakan. Menurut ayah Marcela, anaknya jarang menghubunginya, bahkan sepertinya mereka menjauh dari keluarga. Dan pada tahun 2016, ayah dan ibu Marcela memutuskan untuk mengunjunginya pada akhir pekan. Sesampainya di tempat di mana Marcela tinggal, mereka mengetahui informasi bahwa Marcela menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ayah Marcela langsung melaporkan ke kantor polisi dan meminta polisi untuk mengecek keadaan Marcela di rumah suaminya. Ketika polisi datang dan melakukan pengecekan, mereka melihat Marcela dikurung di sebuah penjara pribadi dan Marcela mengatakan jika dirinya terus-menerus disiksa. Suami Marcela hari itu juga dipenjara atas kekerasan yang dia lakukan kepada istrinya. Namun tidak lama kemudian suaminya dibebaskan. Marcela setelah kejadian itu dia memutuskan untuk menggugat cerai dan meminta perlindungan dari pemerintah. Menurut ayahnya, Marcela adalah anak yang cerdas dan sangat sederhana, namun dia memiliki mimpi yang besar. Ayahnya percaya jika anaknya mengenal narko dan miras setelah menikah dengan suaminya. Perlindungan oleh pemerintah diberikan kepada Marcela, namun demikian setelah suaminya bebas, dia terus membuntuti Marcela. Dan karena Marcela takut terjadi sesuatu, dia memutuskan untuk pindah ke kota Sao Paulo. Di kota Sao Paulo, Marcela mulai bekerja sebagai pendamping para pebisnis kelas atas dan dia mengiklankan jasanya di situs website tertentu. Dari beberapa klien yang dia miliki, Marcela bertemu dengan seorang pembisnis yang kaya raya. Dia bernama Jordan Guimarães Martins. Saat itu dia berusia 36 tahun. Jordan kala itu masih berstatus suami orang dan juga punya anak kecil. Awalnya hubungan mereka hanya sekedar klien saja. Jordan akan memanggil Marcela jika jasanya dibutuhkan. Namun beberapa bulan kemudian, keduanya mulai berkencan secara intens. Hingga Jordan dan istrinya mereka memutuskan untuk bercerai. Dan setelah bercerai, Marcela mulai berani mengunggah foto-foto mereka di sosial media. Jordan adalah pengusaha dari kalangan pembisnis kelas atas yang dimana dia bekerja di sebuah perusahaan McKinsey & Company. Jordan berkeliling dunia untuk menjalankan bisnisnya. Marcela yang saat itu menjadi teman kencan Jordan, dia juga menemaninya dalam urusan bisnis dan terus memposting foto-foto mereka di tempat surgawi seperti daratan Amerika, Timur Tengah dan juga Eropa. Kepada keluarganya, Marcela berkata bahwa dia hidup dalam negeri dongeng, yang dimana dia menjadi putri dalam waktu semalam.
Menurut orang tua Marcella, mereka jarang bertemu dengan Jordan, namun dalam kesempatan tertentu, Jordan mengajak orang tua Marcella untuk makan siang. Dan di sana Jordan mengatakan kepada Marcelo jika anaknya itu adalah separuh jiwanya yang selama ini dia cari. Orang tua Marcella pun senang mendengar kebahagiaan putrinya bersama dengan orang yang sukses dan juga menjaganya dengan baik. Bahkan mereka telah merencanakan hari pernikahan. Namun ada sesuatu yang tidak diketahui oleh keluarga Marcella dan baru mereka ketahui setelah kasus pembunuhan terjadi. Keluarga Marcella tidak mengetahui jika pasangan itu adalah pengguna narko. Pasangan itu merencanakan acara pernikahan akan digelar pada bulan Januari pada tahun 2023 di ibu kota Brasilia dengan acara yang sangat megah dan mewah, dan itu semua Jordan berikan kepada Marcella untuk mengatasi trauma dari hubungan sebelumnya. Pasangan itu mendapat jadwal untuk bertemu dengan WO di kota Brasilia pada tanggal 10 di bulan November. Dan pada tanggal 7 November, pasangan itu meninggalkan lingkungan Moema di kota Sao Paulo dengan menempuh jalur darat menuju ke kota Brasilia. Selama dalam perjalanan, mereka menggunakan bubuk putih dan setibanya di kota Brasilia, mereka menginap di sebuah motel di wilayah Kundangolândia selama 2 hari. Dan pada tanggal 9 November, Marcella memanggil pria lain untuk diajak join di ranjang mereka. Dan itu pun Marcella lakukan dengan persetujuan dari Jordan. Menurut Marcella, dia mendapat pria itu dari situs website. Dan Marcella memberikan bayaran kepada pria itu sebesar 5.000 reais atau setara 15 jutaan. Pria itu datang ke motel dengan Uber, Marcella dan Jordan yang saat itu sedang menghirup bubuk putih dan sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Marcella membukakan pintu motel dan langsung memberikan ciuman kepada pria tersebut, dan menurut Marcella tunangannya sedikit cemburu dan dari situ mulai ada perdebatan. Pria yang tidak mau disebutkan namanya ini, dia bingung melihat Marcella dan Jordan karena mereka dalam keadaan yang tidak stabil akibat pengaruh bubuk putih dan juga sedang berargumen pedas di kamar tersebut. Lalu pria itu memilih menyingkir dari ranjang dan dia menoleh ke arah tas Marcella yang berada di atas meja. Di sana pria itu melihat ada senjata api. Tidak berpikir 2 kali, pria itu langsung meninggalkan kamar dan lari keluar motel. Menurut Marcella, setelah pria itu keluar, pertengkaran mereka pun mereda. Dan pasangan ini lalu berdiskusi tentang anak Jordan dengan mantan istrinya. Yang dimana Jordan dengan mantan istrinya telah memiliki seorang anak perempuan. Dan anak itu dikabarkan telah mengalami pelencengan dari ayah tirinya. Karena tidak ada penanganan dari pihak berwenang, maka Jordan beberapa bulan yang lalu dia memutuskan membeli pistol untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu dengan anaknya. Setelah mendapatkan pistol, Jordan kala itu mendatangi rumah mantan istrinya dan membuat keributan di sana, masalah anaknya dengan ayah tirinya. Jordan di depan rumah mantan istrinya, dia lepas kendali hingga melepaskan 1 peluru ke udara untuk memberi peringatan kepada suami mantan istrinya. Keributan Jordan mengundang salah seorang dari penghuni rumah itu menelpon polisi, dan hari itu Jordan diamankan oleh polisi. Marcella dan Jordan di kamar motel itu juga membahas hal tersebut, yang dimana Marcella menyuruh Jordan untuk mengambil hak asuh anak itu dari mantan istrinya. Namun Jordan sepertinya telah melupakan masalah itu dan mengabaikan saran Marcella. Setelah berdiskusi panas, Jordan meminta kepada Marcella untuk melayaninya. Namun Marcella menolak. Tidak menerima penolakan dari Marcella, Jordan langsung berdiri dan menampar pipi tunangannya. Marcella terus menolak dengan kekesalannya. Jordan pun lalu menyiksa Marcella di lantai kamar motel. Di sana Marcella ditendang dan dipukuli hingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Marcella melihat ke atas meja dan melihat tasnya dalam keadaan terbuka, di sana Marcella segera mengambil senjata api milik Jordan. Keadaan kedua orang ini di bawah pengaruh bubuk putih dalam dosis yang sangat tinggi.
Marcella segera menodongkan pistol ke arah wajah Jordan dengan harapan Jordan akan berhenti menyiksanya. Jordan langsung berdiri dan menampar wajah Marcella lagi sambil mengatakan, "Lakukan jika kamu punya keberanian. Lepaskan pelurunya, saya tidak takut." Lalu Marcella mengatakan, "Saya hanya meminta jangan pukul saya lagi." Saat itu Jordan menampar sekali lagi dan disitulah Marcella melepaskan peluru tepat di mata Jordan. Setelah melihat Jordan tergeletak di atas ranjang, Marcella dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Dia langsung mengambil tas, pistol dan juga kunci mobil milik tunangannya dan langsung keluar dari kamar motel. Dia menyetir mobil Jordan dari garasi dan menabrak pintu gerbang motel untuk dia melarikan diri. Pekerja di motel melihat wanita dengan mobil yang menerjang pintu gerbang. Dia langsung menelpon polisi karena wanita itu belum membayar selama menginap 2 hari. Pekerja itu lalu mengecek kamar di mana mereka tidur. Dan di sana pekerja menelpon polisi lagi dengan mengatakan jika ada seorang pria yang meninggal di atas ranjang karena tembakan di wajahnya. Pada saat polisi berada di motel, mereka mendapat informasi jika seorang sopir mobil sekolah di jalan raya telah melaporkan jika ada seorang wanita tidak berpakaian dan bersenjata api merampok mobilnya untuk dia melarikan diri. Namun mobil itu tidak berfungsi. Sopir mobil itu mengira jika wanita tidak berpakaian itu adalah korban pemerkosaan di jalan raya. Kenapa Marcella harus merampok mobil sekolah itu? Karena mobil mewah milik Jordan telah terblokir disebabkan tidak ada sinyal. Setelah tidak mendapatkan mobil sekolah itu, Marcella terus lari di jalan raya sambil mencari sinyal untuk menghubungi orang tuanya. Tidak jauh dari sopir mobil sekolah itu, seorang sopir truk muatan berhenti ketika melihat wanita tidak berpakaian dan berlari di jalan raya. Lalu Marcella mengatakan kepada sopir truk itu jika dia baru saja membunuh tunangannya dan dia butuh bantuan untuk mencapai di kota Sao Paulo. Sopir itu awalnya membukakan pintu untuk Marcella duduk, namun sopir itu tiba-tiba keluar dari truknya setelah melihat ada senjata api di tas Marcella dan dia melarikan diri sambil menelpon polisi. Karena takut akan tertangkap, Marcella turun dari truk dan lari ke hutan terdekat. Namun karena keadaan gelap, Marcella terluka di sana dan ketika polisi datang ke lokasi, Marcella ditangkap di balik semak-semak. Keadaan Marcella menurut sopir truk itu, dia sangat tidak stabil karena di bawah pengaruh bubuk putih. Marcella dibawa ke tahanan dan dia mengatakan semua yang terjadi setelah kesadarannya kembali. Polisi juga melihat luka memar di tangan dan juga di sekujur tubuh Marcella dan menurut Marcella karena Jordan menyiksanya saat di motel. Marcella kini berada di penjara isolasi sambil menunggu jadwal persidangan. Di sosial media, pasangan ini sepertinya tidak memiliki kekurangan. Foto-foto yang sempurna, kebersamaan juga keromantisan mereka seperti cerita di dalam dongeng. Namun kenyataannya, kehidupan mereka sangat horor dan juga mengerikan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.